and you're singing that song like, come Mr. Tallyman, telling me banana. Daylight come and me wanna go. Halo semua, perkenalkan, nama saya Getreda Gerkora, NPM 1214141200085, kelas B, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Dosen pengampu saya, Ibu Grace Wakano Escape MCAT, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Sistem pencernaan ini sangat penting bagi kita sebagai manusia. Apa sih sistem pencernaan itu? Jadi, sistem pencernaan merupakan serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan dan minuman untuk menjadi nutrisi dan energi. Bukan hanya itu saja, sistem pencernaan juga membantu untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui feses atau tinja. Makanan kita diproses di dalam tubuh melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua yaitu digesti, yang kita sebut dengan pencernaan. Yang ketiga yaitu absorpsi atau penyerapan. Dan yang terakhir yaitu defekasi atau pengeluaran. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau organ tambahan. Saluran pencernaan atau organ utama merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan juga usus besar, rektum dan juga berakhir ke anus. Organ aksesori atau organ tambahan merupakan organ yang membantu kita untuk mencerna makanan secara mekanik dan juga kimiawi yang dimulai dari lidah, gigi, kelenjar air liur, hati, kelenjar empedu atau kantong empedu dan juga pankreas. Proses sistem pencernaan terdiri dari yang pertama, mulut. Mulut merupakan jalur awal dari sistem pencernaan kita. Ketika kita memakan makanan, di mulut itu terjadi 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan juga pencernaan secara kimiawi. Nah, fungsi pencernaan mekanik yaitu untuk menghancurkan makanan yang dibantu oleh gigi. Gigi fungsinya untuk menggigit makanan, mengunyah makanan, dan menghancurkan makanan. Pencernaan kimiawi fungsinya untuk mengubah zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan proses ini dibantu oleh air liur yang di dalamnya terkandung enzim lipase dan juga enzim amilase. Dalam proses ini juga lidah pun berperan dalam mulut karena fungsi lidah yaitu untuk mengarahkan makanan di dalam mulut agar dapat tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke kerongkongan kita. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Jadi, makanan yang tadinya ditelan akan melewati kerongkongan kita. Fungsi dari kerongkongan ini sendiri yaitu untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut kita ke lambung. Pada kerongkongan ini terdapat katup yang fungsinya untuk memastikan makanan masuk ke lambung dan tidak akan naik ke kerongkongan ataupun mulut kita lagi. Katup ini disebut dengan sphincter. Yang ketiga yaitu lambung. Fungsi dari lambung ini yaitu untuk menyimpan makanan. Lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, fungsi tersebut dilakukan oleh enzim-enzim dan asam produksi lambung. Jadi ketika makanan kita menuju ke organ selanjutnya, makanan tersebut sudah menyerupai pasta atau cairan. Yang keempat yaitu usus halus. Nah, makanan yang sudah menjadi pasta tadi atau cairan akan masuk ke usus halus yang dimulai dari duodenum. Pada duodenum terdapat saluran yang menghubungkan kantung empedu dan juga pankreas. Jadi, getah pankreas mengandung enzim lipase
yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa dan enzim tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Selanjutnya, geta empedu yang dihasilkan oleh hati akan membuat lemak agar larut di dalam air. Selanjutnya, pada usus halus, jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Yang kelima, yaitu usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut dengan feses. Kemudian, feses akan didorong ke rektum yang merupakan pemerhatian terakhir pada saluran pencernaan. Nah, ketika rektum sudah terisi penuh, maka feses akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Terima kasih. Learn what is